Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu
seperti apa, tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui 1 orang. Atas nama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Selain Sapriandi itu siapa, Bang? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru 1 tadi. Ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini ya mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. 1 itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar.